Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Kali ini saya akan berbagi tutorial terkait dengan siaga, terkait dengan akun siaga. Oke, langsung saja videonya kita buka. Oke, ini silakan di browser, boleh memakai browser apa saja. Kita ketik siaga English. Kita klik login. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini halaman awalnya. Ketika sudah login seperti ini. Oke, ini kita masukkan nomor akun, kemudian kata kunci. Bagi yang belum memiliki akun siaga, silakan datang ke kabupaten masing-masing untuk membuat akun siaga di kantor Kementerian Agama kabupaten. Silakan datang, kemudian membawa syarat-syaratnya. Nanti setiap kabupaten, setiap daerah mungkin akan berbeda-beda syaratnya. Maka dari itu, silakan datang langsung ke operator siaga kantor Kementerian Agama kabupaten. Oke, itu nanti setelah dibuatkan akun, maka nanti akan diberikan nomor akun dan kata kunci. Oke, karena saya sudah membuat, maka kita login saya. Oke, kita masukkan. Nah, ini tampilan awal, tampilan awal di siaga. Jadi mungkin yang pertama kali baru dapat akun atau baru punya ataupun baru login ke akun siaga, mungkin masih kosong ya. Jelas tetap tampilan awalnya seperti ini. Selamat datang, namanya karena nama saya Syaikoni di sistem informasi sertifikasi guru pendidikan agama Islam. Tahu untuk agama lain apakah juga pakai siaga atau tidak? Saya guru pendidikan agama Islam pakai siaga English. Oke, ya. Ada beberapa menu, yaitu ada portofolio, kemudian jadwal dan tugas, kemudian administrasi, kemudian ini yang menu yang baru yaitu riwayat, yang isinya itu jadwal dan tugas mengajar, kemudian SKMT dan TPG dan TUPI. Oke, ya. Untuk yang awal ataupun pertama kali masuk, yang perlu diisi adalah di menu portofolio. Ya, di portofolio ini harus diisi karena kalau portofolio ini belum diisi dan belum diverifikasi, maka di menu jadwal dan tugas ini tidak akan bisa diisi. Ya, jelas dari awal ini ada menu personal, ya, personal gurunya. Ya, ini seperti ini isinya, kemudian status pegawai, ya, dan lain sebagainya. Ini ada status, ada SSK, kemudian instansi yang mengangkat, kemudian statusnya guru tetap, asing ketiganya belum. Oke, kemudian pendidikan, ya, pendidikan silakan diisi dari mulai SD, ya, SD, SMP, SMA 1. Ya. Karena saya ada S2, maka saya isikan juga S2. Ya, bagi yang S1 silakan diisikan. Ya. Kemudian, ya, itu biasanya nanti setelah diisi kemudian disimpan. Biasanya ketika muncul di atas ada kualifikasi pendidikan, ketika belum diisi silakan diisi. Ya, silakan dipilih, ada pilihannya sesuai dengan yang kita isikan di sini. Jenjangnya kualifikasi misalkan sarjana 1, silakan diklik kemudian diisi prodinya. Ya, prodi S1 karena guru itu harus sudah S1 atau sarjana. Maka prodinya pendidikan agama Islam, maka saya isikan kemudian disimpan. Ya. Kemudian, ya, setelah ini sudah terisi semua dari personal, kemudian status pegawai, pendidikan, keluarga, riwayat pelatihan dan prestasi sudah terisi semua. Kemudian setelah selesai diajukan verbal, di mana nanti akan di-approve dan diverifikasi
diverifikasi, maka statusnya akan disebut final terverifikasi. Kalau seperti ini, ya, menu yang ada di jadwal dan tugas itu sudah bisa diisi. Oke, karena saya sudah final, sudah terverifikasi, maka kemudian di menu jadwal dan tugas ini bisa diisi, bisa diklik juga bisa. Dari menu yang pertama yaitu sekolah induk, sekolah induk saya satu kal, SMP Quran Hidayatul Quran. Kemudian non induk ataupun di sekolah lain yang tidak induk, kalau ada silakan diisikan. Karena saya tidak ada, hanya satu sekolahan, ya hanya di sekolah induk saja. Oke, kemudian ya, ini menu selanjutnya itu jadwal dan tugas, yang dimana ketika jadwal dan tugas ini nanti diisi akan bisa merubah status mengajar di sini yang tadinya belum aktif menjadi aktif. Ya. Nah, maka ini siaga itu harus setelah final terverifikasi data portofolionya, status pengajarnya juga harus aktif. Ini biasanya pengisinya setiap semester. Semester ganjil mengisi, kemudian semester genap mengisi lagi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ya, setelah masuk ke menu jadwal dan tugas, kita klik ini ada menu lengkapi ya di nama sekolah, di sekolahnya. Misalkan ada dua sekolah, yang satunya induk, satunya tidak, emang kemungkinan akan muncul dua. Ya, maka karena saya sekolahnya satu, induk satu, maka yang muncul satu. Kemudian kita klik lengkapi. Nah, setelah kita klik lengkapi, maka muncullah di sini pengisian jadwal. Ya, yang dimana pengisiannya seperti ini. Ya, nah, ini saya sudah pernah mengisi ataupun sudah saya isi, maka ada isinya seperti ini dari 1 sampai 6. Ya, kalau ini belum diisi maka ini kosong. Ini kosong. Nah, caranya mengisi, kita klik tambah jam mengajar. Ya, kita klik tambah jam mengajar. Kemudian kita pilih, ini sudah ada pilihannya di sini ya. Pilihan saya itu kelas 789 karena saya mengajar di SMP. Mungkin yang ngajarnya di SD ya atau di SMA, SMK mungkin ya mungkin akan kelasnya akan berbeda. Di SD itu kelas 1 sampai kelas 6, kemudian di SMA itu atau SMA SMK kelas 10 sampai 12. Seperti itu. Karena saya di SMP maka pilihannya kelas 7, 8, dan 9. Oke, kita contohkan satu, kita pilih kelas 7 ya, kemudian kita isi ya rombel, ini nama rombelnya. Nah, kita tulis kelas 7. Nah, contoh. Kemudian kita pilih mata pelajarannya. Karena saya mengajar pelajaran pendidikan agama Islam, maka saya pilih mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian jumlah jam, ini jumlah jam dalam 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu satu rombel, ya, jumlah jam untuk PAI ataupun pendidikan agama Islam itu berjumlah 3 jam pelajaran. Kemudian silakan di menu jumlah siswa diisikan jumlah siswanya ya. Dalam satu rombel ini misalkan kelas 7A ada berapa siswa, nah, silakan diisi disesuaikan. Ada 25. Oke, setelah ini kemudian klik tambahkan, maka nah ini akan muncul notifikasi seperti ini, successfully added post ya, artinya sudah berhasil untuk menambahkan pengisian tadi, yang dimana ini ya akan muncul di sini ya, muncul di sini ya, ini kelas 7 ya, kelas 7 rombelnya kelas 7A, mata pelajarannya pendidikan agama Islam, jumlah jamnya 3, kemudian jumlah siswanya 25. Misalkan ada kekurangan atau kelebihan bisa diedit di sini ataupun dihapus. Kemudian selanjutnya jikalau memiliki tugas tambahan, silakan diisikan di menu tugas tambahan. Nah, karena saya ada tugas tambahan yaitu sebagai wakakurikulum, maka saya isikan sebagai wakil kepala sekolah. Karena tidak ada langsung spesifik wakakurikulum. Jikalau ada, silakan ditambahkan. Ya. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu
wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, pembimbing inklus, pembina OSIS, wali kelas, dan silakan dipilih. Kalau memiliki tugas tambahan silakan diisikan, kemudian ditambahkan, maka akan muncul di sini seperti ini. Ya. Ini karena saya ada tambahan maka kurikulum, maka muncul di sini. Oke, setelah itu kemudian silahkan diunduh, ya, diunduh jadwal dan tugas tambahan. Kita klik maka akan terunduh jadwalnya, muncul, ya, masuk ke sini jadwalnya seperti ini. Ini jadwal yang sudah kita isi tadi, ya, maka kita download seperti ini, ya, muncul jadwal mengajar dan tugas tambahan yang sama ini, ya. Kemudian seperti ini, kemudian ada kepala sekolah. Nah, setelah ini kita print out, ya, kita cetak, kemudian kita minta tanda tangan pada kepala sekolah dan stempel. Ya, setelah kita minta tanda tangan dan stempel, kemudian kita scan, ya, kemudian kita unggah jadwal, ya, kita unggah jadwal dan tugas tambahan, di mana jenis filenya itu hanya bisa PDF, ya, PDF, JPG, JPEG, PNG, yang dimana kapasitasnya itu dibatasi dari 200 KB sampai 500 KB. Jadi ketika lebih dari 500 KB maka tidak bisa diunggah. Jadi harus disesuaikan maksimal 500 KB, ya, diisi 400 KB, tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu kecil, nanti tidak kelihatan. Jadi nanti setelah diunggah kemudian muncul menu baru, yaitu lihat berkas. Karena saya sudah upload, maka hasilnya seperti ini, ya. Setelah diisi kemudian kita download, kita minta tanda tangan dari stempel kepala sekolah, dan kemudian kita upload, dan muncul. Oke, setelah ini sudah selesai untuk pengisian jadwalnya. Setelah ini, ya, kemudian kita kembali ke menu sebelumnya. Nah, yang dimana di depan ini ada namanya ajukan verbal. Nih, maka ini ada perintahnya. Jika sudah melengkapi data jadwal mengajar dan tugas tambahan, klik ajukan verbal untuk mengirim pengajuan verifikasi data jadwal mengajar dan tugas tambahan ke kantor Kemenak Kabupaten Kota. Jadi kita ajukan, kita klik ajukan, ya, kemudian nanti akan diverifikasi oleh operator siaga yang berada di kantor Kemenak Kabupaten atau Kota. Nah, setelah diverifikasi, ya, ini maka statusnya nanti akan menjadi aktif, ya. Ini saya tidak langsung bisa mencontohkan langsung menjadi aktif karena belum diverifikasi oleh operator siaga kabupaten. Nanti setelah diverifikasi dan statusnya menjadi aktif, nanti akan saya buatkan video lagi untuk saya upload. Itu, ya, itu saya akan diklik, nanti kemudian akan muncul verifikasi jadwal. Ya. Oke, kita klik verbal aja. Kita coba karena jadwal yang saya tadi sudah isi, saya akan hapus yang tambahan tadi. Hapus. Oke, nanti kita ajukan verbal. Oke, kita klik mengajukan verbal. Apakah Anda yakin akan mengajukan verifikasi dan validasi data mengajar? Oke, kita ajukan. Nah, maka ini statusnya menjadi seperti ini, ya. Yang tadinya ajukan, statusnya menjadi menunggu verbal, di mana menunggu diverifikasi dan validasi oleh operator siaga di kantor Kemenak Kabupaten Kota. Yang misalkan kita tidak atau pernah ada yang kurang, kita bisa membatalkan pengajuan verbal. Oke, kita tunggu, nanti mungkin 1 hari 2 hari mungkin akan berubah statusnya menjadi aktif setelah diverifikasi. Kalau sebelum diverifikasi maka seharusnya masih tetap belum aktif. Jadi tidak hanya menjadwal kemudian langsung aktif, tidak, tapi harus diverifikasi oleh pihak operator siaga di kabupaten.
Mungkin itu yang dapat saya bagikan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di like. Itu saja mungkin sedikit yang saya bagikan. Nanti setelah status mengajarnya aktif, mungkin saya akan bikin video lagi untuk saya tampilkan. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih.